Ini yang tanpa cyanida? Tanpa cyanida. Oke, saya cium ya. Iya, bau kopi. Oke. Sementara ini yang menggunakan cyanida, saudara. Ini yang menggunakan cyanida. Warnanya beda, Pak Budiawan? Ya, betul. Yang satu agak kuning ya? Ya, agak kuning dikit ya. Iya, berbeda. Ya. Berbeda. Saya tidak bisa mencirikan bau khasnya seperti apa, tapi berbeda. Bukan sama sekali saya tidak mencium bau kopi. Ya. Itulah sebenarnya. Perbedaan itu menandakan adanya pengaruh cyanida. Tapi bahwa kemudian yang Bapak katakan tidak mungkin ada kopi di dalam cyanida karena ketika dikasih cyanida, maka gasnya akan keluar sebegitu hebatnya. Tidak terjadi di sini, Pak. Nah, dalam posisi ini tentunya kita melihat di sini ada cyanida kan? Dan kemudian ada bau kan? Bau kalau didekatkan. Ya tentunya kita tunggu dulu. Ini kan bau seperti ini, ya. Artinya sudah ada perbedaan kan. Jadi orang pun mau minum, ya. Ketika orang mau minum, dia pasti mendekati. Kalau dia tahu bahwa itu berbeda, bahwa dia bau cyanida, maka dia akan beda, akan menyatakan ini aneh. Meskipun ketika orang mau minum kopi, jarang dia mencium kopi dulu, Pak. Biasanya langsung minum. Iya, tapi kan dalam posisi ini dia kan akan dekat dengan hidung kan. Itu artinya Bapak mencurigai bahwa kalau seandainya ada cyanida, seharusnya orang itu aware, sadar. Sadar. Kenapa demikian? Karena ketika dia minum dengan mencara seruput itu, maka asap atau uap cyanida tadi, ya gas cyanida itu masuk ke hidungnya dan proses melalui inhalasi lebih cepat reaksinya. Pasti dia merasakan nggak enak dan pusing. Pusing, mual ya? Iya, ke arah nanti mual. Tapi bahwa kemudian gas dari cyanida ini menyebar sampai bahkan 500 meter karena 7.900 mg per liter, ini tidak terjadi? Ya, belum proses ini kan tentunya kan. Kita tunggu dulu ya. Karena tadi kan suhunya masih dalam proses ini belum ada penyesuaian. Ya kan? Dan penguasaan kan selama 50 menit. Semakin suhunya naik menuju ke 25 derajat, maka semakin cepat menyebar. Iya, menyebar. Dan ini akan ada terus sampai kapan, Pak? Ya sampai gas ini konsentrasinya tercapai. Jadi Bapak menyimpulkan bahwa ketika kopi itu dikuasai begitu lama, maka suhunya akan naik dan gas itu akan semakin menyebar. Iya, akan menyebar karena artinya produksi gasnya akan lebih banyak lagi. Untuk itulah kemudian Bapak menyimpulkan bahwa tidak ada cyanida dalam kopi itu. Salah satunya, indikasinya, bukan kesimpulan ya, itu salah satunya bahwa ada suatu zat dalam ini yang dikatakan cyanida. Kalau dikatakan ada baunya, kan gitu. Nyatanya kan yang bersangkutan tidak ada mengeluh bau kan. Dan saudara, kita akan menunggu hingga suhu kopi ini naik dan kemudian memunculkan gas seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budiawan. Dan memang ada gas yang terjadi di sini, Pak ya? Ya, betul. Ya. Saya agak keringat dingin memang ya. Bapak cepat ya, saya katakan ini karena Bapak jangan kabur, Pak, karena kalau Bapak kabur saya bingung nanti. Oke ya. Jadi nggak apa-apa saya ini, Pak. Jangan, saya ada keringat dingin dikit, Pak. Ya, sebaiknya setelah kita bicara tadi, kita mungkin di tempat lain bicaranya, Pak. Karena saya nggak mau mengisap ini. Kan? Oke. Dan ini gasnya sudah keluar ya, Pak ya? Keluar ya. Oke. Jadi saya pikir ini yang poin yang penting karena kita nanti juga lanjutin lebih risikonya lebih tinggi lagi. Saya waktu bersaksi itu saya mengatakan bahwa pelaku ini smart. Nah, pelakunya ini pintar. Iya, pintar. Karena dia menambahkan cyanida itu dalam keadaan kopi dingin. Mungkin dia pernah baca literatur dan segala macam. Saudara, saya akan membuang kopi yang mengandung cyanida ini ke tempat yang aman menurut saran dari Dr. Budiawan, ahli toksikologi dari Universitas Indonesia. Ya, dan saudara, saya sudah bersihkan meja ini dan sudah tidak mengandung cyanida lagi ya. Dipastikan ya, nanti berbahaya nanti. Inilah yang kemudian didapatkan kesimpulan oleh Pak Budiawan bahwa ketika kopi itu esnya sudah mencair, maka gasnya pasti keluar. Disitulah kemudian Pak Budiawan menyimpulkan bahwa sulit untuk dipercaya ada cyanida di dalam kopi itu. Betul. Ya, itu. Sesederhana itu, Pak. Tapi apakah kemudian ada es di gelas itu atau tidak? Tidak ada yang tahu juga kan, Pak? Ya kita kan hanya mencoba sebagaimana BAP yang dilakukan, kan gitu kan. Apakah suhu setelah didiamkan, apakah kemudian suhunya mencapai suhu kamar atau masih dalam suhu yang dingin karena esnya begitu banyak? Tidak ada yang tahu juga. Ya, itu kan makanya saya bilang kan siapa yang menaruh dan kemudian bagaimana ditaruhkan saja kita juga kadang tahu kan gitu kan. Apalagi kita bicara dingin atau tidak. Tapi faktanya kan tadi bahwa ketika pada suhu normal maka gas, dan kita panik tadi kan. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan itu saya harus menanggung resiko.
Saya bisa pingsan, Pak. Ya kalau pingsan kan nanti saya juga kan gitu kan. Karena faktanya semua begitu dan semua kita keluar karena memang gitu evakuasi supaya kita bebas dari zat ini dan kita bisa menghirup oksigen. Itu intinya. Baik. Dan biarlah kemudian Pak Hakim yang membuktikan kasus ini, nanti kita akan lihat di akhir bulan Oktober bulan depan. Ya. Terima kasih Pak Dr. Budiawan, ahli toksikologi kimia dari Universitas Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, saya terima kasih juga dengan Terima kasih Mbak, ya, dengan mahasiswa kimia Universitas Indonesia. Yang turut menyaksikan. Turut menyaksikan dan turut membantu proses dari pengujian ini. Terima kasih sekali lagi Mbak, Pak Budiawan. Kasus pembunuhan yang tak mudah untuk dipecahkan. Puluhan kali sidang telah dilakukan. Meski seolah semakin jauh dari kesimpulan. Tapi dalam setiap kasus, pasti ada titik terang. Hingga nanti, Yang Mulia yang memutuskan. Kita tunggu bulan depan. Saudara saya, Aiman Wicaksono. Sampai jumpa.